Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febian Jani Caroline Orde Ali dari kelas 10J SMA Santo Francisco Xaverius Ruteng. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara yang juga berkaitan dengan penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Mari kita simak pembelajarannya bersama-sama. Oke, kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu hubungan antar bangsa dan negara. Hubungan antar bangsa dan negara adalah hubungan yang dijalin antara suatu negara dengan negara lain di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Hubungan ini sangat penting karena setiap warga negara tidak bisa berdiri sendiri. Negara saling membutuhkan untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya kita bahas pengertian penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang tinggal atau menetap secara sah di suatu wilayah atau negara, baik untuk sementara maupun permanen. Mereka bisa warga negara atau orang asing yang mempunyai izin tinggal. Sementara, bukan penduduk adalah mereka yang berada di suatu negara tersebut hanya untuk dalam waktu singkat dan tidak berniat untuk menetap, seperti turis asing atau tamu negara. Jadi, perbedaannya terletak pada niat tinggal dan jangka waktunya. Kita lanjut ke pengertian warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara. Di Indonesia, kewarganegaraan ditentukan berdasarkan asas ius sanguinis atau keturunan. Jadi, anak dari warga negara Indonesia akan menjadi WNI meskipun lahir di luar negeri. Sementara bukan warga negara atau warga asing adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia, meskipun mereka bisa tinggal dan bekerja di sini sesuai dengan aturan hukum. Nah, agar hubungan antar bangsa berjalan dengan baik, Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Di antaranya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, ada juga pasal 11 UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Lalu, ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Sekarang kita masuk ke bagian inti pembahasan kita, yaitu peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa. Dalam bidang politik, Indonesia aktif di berbagai organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, G20, dan OKI. Indonesia juga sering terlibat dalam misi perdamaian dunia dengan mengirim pasukan penjaga perdamaian. Contohnya, Indonesia ikut membantu proses perdamaian di Kamboja. Di bidang ekonomi, Indonesia menjalin kerjasama perdagangan dan investasi dengan banyak negara. Indonesia adalah anggota APEC atau WTO. Produk-produk lokal Indonesia seperti kopi, teh, dan kerajinan tangan diekspor ke luar negeri sebagai bagian dari kerjasama ekonomi antar bangsa. Di bidang sosial dan budaya, Indonesia memperkenalkan budaya bangsa ke dunia melalui program pertukaran pelajar, pengiriman duta seni, dan penyelenggaraan festival budaya. Indonesia juga menerima pelajar asing untuk menempuh pendidikannya di berbagai universitas di sini. Dalam hal perlindungan warga negara,
pemerintah Indonesia melalui KBRI dan KJRI di luar negeri bertugas melindungi hak dan keselamatan WNI. Misalnya ketika ada warga negara Indonesia yang mengalami masalah hukum atau bencana di luar negeri, kedutaan besar akan memberikan bantuan dan perlindungan. Indonesia juga mengatur keberadaan penduduk asing di dalam negeri. Mereka yang datang untuk bekerja, belajar, atau berwisata harus mematuhi aturan imigrasi, memiliki visa dan izin tinggal yang sah. Ini dilakukan agar keberadaan mereka tetap terpantau dan tidak merugikan negara. Lalu, apa manfaat dari hubungan antarbangsa ini bagi Indonesia? Yang pertama adalah membuka peluang kerjasama ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, memperluas akses pendidikan dan teknologi. Dan yang ketiga, memperkuat posisi Indonesia dalam pergaulan dunia. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Dan yang terakhir, ikut menciptakan perdamaian dunia. Nah, teman-teman, itulah pembahasan lengkap kita mengenai peran Indonesia dalam hubungan antarbangsa dan negara, serta hubungannya dengan penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Semoga setelah menyaksikan video ini, teman-teman bisa lebih paham bagaimana Indonesia memainkan perannya dalam hubungan internasional dan mengapa penting bagi kita untuk memahami kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.